Shalom, Mamang Inang. Pada sore hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Raja Damai telah lahir. Sungguh, Dia telah datang. Dia ada di antara kita. Oleh karena itu, kita patut menyerukan, kasih Allah telah nyata bagi umatnya. Karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi terang dunia. Untuk ini, sebagai pertanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah kita menyalakan lilin di depan kita. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat yang disebut namanya. Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Maridup Purba, kami persilakan. Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Sabar Manulang, Bapak Sintua Koster Simarmata, Bapak Marsius Simangunsong, Ibu Nyonya Sintua Haryanja Rindang Boru Panjaitan, Ananda Matiu Geraldo Siagian, Ananda Bonardo Troy Sumampau, kami persilakan.
Marilah kita memulai ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus melalui persekutuan kita malam ini. Kita persiapkan hati, roh, dan jiwa kita untuk menyembahnya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 605 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
pada malam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 2, demikian hukum Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan Nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
epistel yang ditetapkan dalam ibadah malam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus tertulis di Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan pemberitahuan di ibadah malam pelayanan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, nama ibadah kita saat ini adalah ibadah malam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan topik Immanuel, Allah menyertai kita. Yang kedua, dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan 1A, 1B dan persembahan 2 sebelum khotbah, dan persembahan untuk diakonia sosial di dalam amplop kita berikan setelah khotbah. Yang ketiga, setelah ibadah selesai, gereja melalui Perhalado akan membagikan roti Natal kepada seluruh jemaat. Pembagian roti Natal dilaksanakan di 3 titik, yaitu gerbang utama,
atau gereja utama, gerbang belakang gereja, dan gerbang parkir. Kami menghimbau agar seluruh jemaat tetap tertib ketika menerima roti Natal. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Parhalado dan jemaat yang telah berpartisipasi untuk pengadaan roti Natal tahun 2025. Yang keempat, mengingatkan kembali kepada seluruh Parhalado dan jemaat agar mengikuti ibadah perayaan Natal pertama di gereja esok hari, Kamis 25 Desember 2025. Ibadah dan perjamuan kudus dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 11 WIB bahasa Batak, dan pukul 15 WIB bahasa Batak. Demikian pemberitahuan bagi kita dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi. Adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Mari kita dengarkan berita tentang penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada Dia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
Walaupun Allah telah memberikan hukuman kepada orang berdosa, tetapi manusia tidak berhenti melakukan dosa, tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 11 sampai 13. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Kejadian 4 ayat 14 sampai 16. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menepat di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yesaya 59 ayat 3 sampai 4. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Lidahmu mengucapkan dusta, mulutmu komat kamit penuh kecurangan. Tidak ada yang mengajukan perkara dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan kuat. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaiman. Yesaya 59 ayat 7 sampai 8. Kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan, mereka bersegera menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan, kebinasaan dan keruntuhan ada di jalan-jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal, dan tidak ada keadilan dalam jejak mereka. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengenal damai. Mazmur 107 ayat 17 sampai 18. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat 26 sampai 27. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mazmur 107 ayat 33 sampai 34. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan mata air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang garam oleh sebab kejahatan penduduknya. Mazmur 107 ayat 39 sampai 40. Tetapi kemudian mereka menjadi berkurang dan merana oleh penindasan, malapetaka dan duka.
Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka membara di padang belantara yang tidak ada jalannya. Allah begitu mengasihi manusia dan menginginkan agar manusia meninggalkan dosanya, seperti yang dikatakannya dalam Yesekiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup, kita akan mendengar bagaimana kasih dan janji Allah kepada manusia yang berdosa. Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 4 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang luput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 11 sampai 14. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 45 ayat 1. Wujud kasih Allah kepada manusia dinyatakan melalui janji yang harus ditunggu dan dipercaya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mika 5 ayat 12. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan menkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Janji Allah digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dia telah mengalahkan dosa dan kematian. Mari kita dengar berita kelahirannya. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftarannya yang pertama. Diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 7. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 17.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kolose 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 17 sampai 20. Keutamaan Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Wahyu 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Kami undang ke depan Amang Sintua Poster Simarmata, Amang Marsius Simangunsong, Inang Nyonya Sintua Haryanja Boru Panjaitan, Ananda Matthew Geraldo Siagian, dan Ananda Bonardo Troy Sumampo.
Jemaat kami undang untuk berdiri untuk menyanyikan buku nyanyian nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. Raja Damai. Sungguh, Dia telah menjanjikan manusia damai demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang
pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 49 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Thank you.
3 dan sampai ayat 4. Persembahan di atas belum selesai. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Kabar sukacita dalam ibadah malam Natal kita diambil dari Injil Matius pasal 1, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bulan-bulan seperti ini, bulan Desember, banyak juga orang-orang yang pergi berziarah rohani ke daerah Yerusalem atau Palestina. Dan salah satu yang dikunjungi adalah yang diyakini tempat Yesus lahir, Bethlehem itu. Dan kemudian juga yang diyakini tempat Yesus dikuburkan dan disalibkan, Taman Kubur Yesus atau Garden Tomb. Itu salah satu yang dikunjungi. Konon ada cerita
yang berkunjung pas tanggal 24 Desember, tapi udah agak malam. Di sisi yang satu bernyanyi dari negara tertentu dalam bahasanya. Jadi ada ragam bahasa. Di tempat yang lain yang berdekatan, ada yang bernyanyi Malam Kudus. Di tempat yang lain ada yang bernyanyi Sonang ni Borongin Nei. Di tempat yang lain ada yang bernyanyi Silent Night. Di tempat yang lain ada yang bernyanyi Stille Nacht, bahasa Jerman. Mereka semua bernyanyi. Dan sesudah bernyanyi tanpa ada komando, mereka menjadi berkumpul, bersalam-salaman. Mereka bergembira dan bersukacita dimanapun tempatnya. Ragam warna kulitnya dan wajahnya, tapi semua mereka bersukacita, bergembira. Dipersatukan oleh satu momen, yaitu peringatan lahirnya Yesus Kristus. Demikianlah harapan kita, seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota yang beribadah di sore hari ini semua bersukacita. Yang di tempat parkir kami harap juga bersukacita. Demikian juga yang di koridor. Kemudian juga yang di gedung sekolah minggu lantai 1 dan juga lantai 2. Atau mungkin juga ada yang di gedung baru. Demikian juga yang di depan gereja, yang di dalam gereja juga, dan juga yang di balkon. Semua kita bergembira, bersukacita. Kalau mereka bisa bergembira dan bersukacita betul-betul hanya karena mendengarkan nyanyian yang sama dan kemudian pengertiannya tentang isi daripada nyanyian itu, dan kemudian diimani, apalagi ketika kita mempercayai Yesus yang lahir itu untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang kita rayakan di malam hari ini dan di sore hari ini. Topik khotbah adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Natal dalam bahasa Ibrani terjemahkan dari Yalat, melahirkan. Dan kata itu juga muncul dalam nubuatan Nabi Yesaya dalam pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Janji kedatangan Mesias yang diambil atau yang digenapi, yang disuarakan dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini adalah berlatar belakang ketidakmampuan bangsa Israel lagi untuk lepas dan selamat dari kerajaan yang sedang mengancam mereka dan juga yang sebentar lagi menjajah mereka. Rajanya sudah angkat tangan. Nama raja itu adalah Ahaz. Dan Yesaya memberitakan ada keselamatan dari Tuhan. Supaya engkau sungguh yakin, mintalah sebuah tanda.
Dan Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Maka cerita, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adalah inisiatif dari Tuhan, adalah gerakan dari Tuhan untuk memberikan keselamatan itu. Itulah Natal yang kita rayakan. Dan kemudian, kalau dalam Perjanjian Baru, Natal atau kelahiran itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Genao. Yang mau dikatakan melalui teks itu adalah bahwa Yesus atau juru selamat yang lahir itu adalah satu gen dengan Roh Kudus, dengan Allah. Jadi kalau dibahasakan sekarang dalam bahasa supaya kita bisa mengerti, Yesus yang lahir itu satu DNA dengan Roh Kudus. Satu DNA dengan Allah, biar bisa kita mengerti dalam pengertian sekarang. Karena supaya bisa dimengerti sekarang kan orang dengan mudah berkata, tes DNA dulu. Benarkah dia anaknya atau tidak? Cerita tentang gen itu, kata-kata itulah yang dipakai dalam rangka bagaimana Allah turun ke bumi, dan kemudian bagaimana Allah melalui Roh Kudusnya membuat Maria mengandung, dan kemudian Yesus lahir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bersukacita dan bergembira, dan sukacita kita harus penuh. Dari cara itu kita dapat bahasakan bahwa kelahiran Yesus adalah salah satu karya termulia Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Karya termulia. Jadi ada dua yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia, yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Bahkan kalau orang-orang pintar dibahasakan oleh Paulus, dianggap itu kebodohan Allah. Masa seperti itu? Tapi yang dianggap oleh manusia itu bodoh, itulah hikmat Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan salah satu hikmatnya itu yang dikatakan oleh manusia itu adalah kebodohan, tapi itu adalah yang dianggap manusia kebodohan itu adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan manusia, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menjadi bayi yang tidak bisa dimengerti secara akali, tapi itu adalah hikmat Allah. Hikmat Allah yang berikutnya adalah yang tidak bisa diterima oleh manusia dan tidak masuk akal sampai sekarang. Di mana ada Allah mati? Kok Allah orang Kristen itu mati? Disalibkan lagi, turun ke dunia orang mati, mati dan dikuburkan. Itu juga dianggap kebodohan salib. Tetapi itu adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam pengertian seperti itulah sukacita kita. Kebahagiaan kita, sukacita kita itu adalah disebutkan dalam nas ini, Allah menjadi manusia. Tidak ada ajaran dan ajaran agama di dunia ini yang mengajarkan seperti itu selain daripada ajaran agama Kristen. Selain yang diceritakan dalam Alkitab kita.
Dan itulah keluar biasaannya. Diterangkan dalam Alkitab kita dengan sungguh-sungguh. Dalam nas ini disebutkan dikandung dari Roh Kudus. Dan kemudian dia dikandung sebelum Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Matius mau menuliskannya supaya jelas juga secara fakta bagaimana cerita historisnya, bagaimana faktanya. Dan kemudian lahir dari seorang anak darah. Sengaja juga dituliskan anak darah itu. Dalam terjemahan lain juga ada pengakuan iman dari gadis perawan Maria. Mau mengatakan yang belum pernah menikah. Dan bahasa yang dipakai disengaja. Juga dalam Yesaya. Demikian juga dalam Injil Matius ini. Dalam kitab Yesaya dituliskan dari kata alma, yang belum pernah menikah. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dari Roh Kudus dilahirkan gadis perawan Maria. Ajaib. Tidak terpikirkan oleh manusia, tapi itu adalah cara Allah untuk mengasihi kita, untuk mencintai Dia, mencintai kita. Dia harus menjadi manusia. Berikutnya, supaya kita semakin bersuka cita, nas ini memberitahu, atau Injil Matius ini memberitahu, namanya adalah Yesus. Buatlah namanya Yesus. Kenapa harus Yesus namanya, Bapak, Ibu, Saudara? Kita semua yang beribadah hari ini, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan nama yang lain? Kata Yesus ternyata itu adalah bentuk singkatan yang lebih pendek dari kata Yehoshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus bukan orang lain, bukan yang berbeda. Yesus adalah Yahweh pencipta itu yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia, yang tidak bisa terbedakan DNA-nya dari Allah itu. Yesus itu adalah Allah. Yahweh menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan yang lain. Kehadirannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Maka kata Yesus di situ sudah juga satu kesatuan dengan penebusannya. Jadi kata menyelamatkan satu kesatuan dengan menebus, dengan pengampunan tentang dosa, dengan pengambil alihan dari ketergadaian, yang tidak bisa lagi selamat dari dirinya sendiri karena sudah tergadai dan terjual, tapi digantikan. Maka kata Yesus di situ juga menggantikan kematian kita dengan melalui kematiannya,
menghapus dosa-dosa kita supaya kita hidup melalui termasuk juga kelahirannya itu. Maka dari awal namanya sudah harus Yesus. Sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, bayi kecil itu. Sejak dari bayi kecil itu diselamatkan dari dosa-dosa. Itulah sukacita kita. Dan kemudian dikatakan dia harus lahir agar janji Allah digenapi, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Seorang perempuan muda mengandung, juga mau memberitahukan rencana keselamatan Allah yang satu kesatuan sebelum semua jadi, sebelum semua ada. Maka kasih Allah itu, kasih Yesus itu kepada kita bukan hadir dan muncul setelah kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kasih Allah itu adalah satu kesatuan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Kasih Allah itu, penyertaannya itu juga ketika dunia dijadikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun. Kasih Allah itu, penyertaan Tuhan itu adalah menyeluruh bagi kita. Maka tidak hanya waktu kecil kita dikasihi, waktu muda ditinggalkan. Tidak hanya waktu muda dan kokoh kuat kita dikasihi, waktu tua ditinggalkan. Waktu ada penghasilan disayangi, ketika udah pensiun berkurang penghasilan ditinggalkan. Tuhan tidak seperti itu. Kasihnya abadi sepanjang masa, tidak pernah berubah. Rencana penyelamatannya adalah satu kesatuan. Maka kalau ada kata kehadiran adanya surga, ada kebangkitan orang mati, ada pemanggilan orang-orang percaya kepada kebangkitan, itu juga merupakan satu kesatuan keselamatan daripada Tuhan kita itu. Oleh sebab itu kita harus semua bergembira. Kalau ketika kita masih kuat, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan juga dalam rumah tanggaku. Ketika udah tua, udah ujur, di mana kasih Tuhan? Tidak seperti itu. Kasih Tuhan tetap. Ketika masih ada untung, ada kasih Tuhan. Kalau ketika rugi, di mana kasih Tuhan? Kasih Tuhan tidak pernah seperti itu. Dia tetap mengasihi, dia tetap menyayangi. Kasihnya satu kesatuan. Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita berikutnya dalam nats ini adalah bahwa Yesus yang lahir itu adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Ini sangat banyak di sini. Kata-kata kunci untuk kita imani. Kata-kata kunci untuk kita percayai. Kata-kata kunci tidak hanya didengar, tapi betul-betul dilakukan dalam kehidupan. Allah menyertai kita. Allah di tengah-tengah kita. Allah menjadi sahabat kita. Ada satu kisah kidung. Ternyata lagu Yesus kawan yang sejati tidak muncul ketika baik-baik saja. Tapi ketika ada seorang suami yang merawat kekasihnya, sudah menikah, yang dikasihinya itu pun harus meninggalkan dia, bukan karena tidak sayang,
Teman-temannya juga karena pergumulannya meninggalkan dia. Bahkan dia lihat seolah-olah dunia ini meninggalkan dia. Tapi dia percaya. Dan karena dia percaya, dia lihat ada Tuhan yang mengasihi dia. Maka dia tulislah, Yesus kawan yang sejati. What we have in Jesus. Siapa kawan yang setia? Kata Immanuel dalam nas ini mempunyai arti lebih dari situ. Karena ketika kita mengimani Yesus kawan yang sejati, itu ukurannya adalah pengalaman kita. Bagaimana kita rasakan, kita imani Yesus berkawan. Yesus itu tidak meninggalkan, Yesus itu setia. Kita katakan Yesus kawan yang sejati. Tapi sesungguhnya Yesus kawan yang sejati melebihi bahasa yang kita sampaikan. Bahasa kita terbatas. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita itu sebagai kawan yang sejati melampaui batas. Tidak sebatas yang bisa kita terangkan. Tapi iman kita, perasaan kita bisa menikmati itu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentang berita Natal itu telah disampaikan supaya kita semua tidak hanya mengerti tapi mengimani. Allah itu harus turun melalui Roh Kudus agar Yesus lahir. Namanya harus disebut Yesus dan Tuhan yang menyebutkan itu namanya melalui malaikat Gabriel itu. Dan kemudian itu disampaikan supaya genap yang sudah dijanjikan beribu tahun sebelumnya. Dan kemudian namanya disebut Immanuel. Semua yang mendengarkan cerita itu dalam Alkitab kita, ketika kabar itu sampai kepada para gembala, ada geraknya. Ketika berita itu sampai kepada orang Majus, mereka juga bangkit melakukannya. Maka seruan berikutnya supaya betul-betul Yesus itu lahir, Natal itu betul-betul lahir di tengah-tengah keluarga kita. Sebab Nats ini juga merupakan diambil tema Natal di tahun ini. Yesus datang menyelamatkan keluarga. Kita harus bangkit. Kalau Yesus mau menjadi sahabat bagi kita, sahabat yang sejati, seorang yang ada di tengah-tengah kita, tidak hanya sebatas ada, tidak hanya sebatas hadir. Jadi kata Immanuel di sini tidak hanya ada di tengah-tengah kita, tetapi juga merasakan apa yang kita rasakan, itulah Immanuel. Menjadi kawan bagi kita. Dia adalah yang mau empati bersama-sama dengan kita, yang simpati dalam pergumulan kita. Dia adalah yang mau berbela rasa bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diserukan untuk bangkit adalah kita harus menjadi sahabat sejati bagi keluarga kita lebih dahulu. Bagaimana seorang ayah menjadi sahabat sejati, menjadi diri yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu di rumah. Bagaimana seorang ayah dan ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh
anak-anaknya di rumah. Tidak mudah. Tapi seruan daripada firman Tuhan, kalau memang Yesus betul-betul mau Immanuel di tengah-tengah kita, kita belajar dari Yesus bagaimana dia melakukannya. Dengan demikian, Natal itu betul-betul lahir di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita semua menjadi sahabat sejati yang bisa merasakan, memperhatikan sesama kita. Baru Natal. Maka selamat hari Natal tidak hanya berkumpul bersama, salaman bersama, tidak hanya sebatas itu. Maka selamat hari Natal itu juga adalah satu kesatuan dengan pengampunan. Yesuslah buat namanya, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka masing-masing. Hanya dengan pengampunan, ada pengampunan dosa. Satu kesatuan, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kata yang dipakai adalah telah berlangsung, past tense. Seperti kami telah mengampuni. Tidak ada pengampunan di hati yang masih membenci. Tidak akan mungkin Yesus lahir masih mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Jika Yesus mau betul-betul ada nama itu di keluarga kita, di rumah kita, Yesuslah kau sebut namanya, kau buat namanya, maka saling mengampuni. Ada kekurangan pasangannya, maafkan dia. Diskusi, saling mengajar. Bagaimana supaya ya kalau kita anggap maaf ya bodoh, ya kita ajari. Sampai kapan? Ya sampai kematian memisahkan. Saya udah ajari emang pendeta 10 kali. Itu masih kurang. Belum cukup. Jadi berapa kali ya sampai kematian memisahkan. Harus saling mengampuni, harus saling mengajari. Karena dalam beriman itu juga adalah bertumbuh bersama. Kalau saya mampu memaafkan kekurangan orang lain, saya udah lebih bertumbuh. Kalau saya belum bisa, berarti belum bertumbuh juga. Maka iman itu juga bertumbuh. Hanya orang yang telah mendengarkan dan kemudian bangkit melakukannya, bertemu dengan Yesus yang lahir itu. Kalau kita baca-baca kan dalam Lukas pasal 2 itu, setelah para gembala itu mendengarkan, maka pergilah mereka, marilah kita pergi ke Betlehem. Kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada kita. Marilah kita pergi ke Betlehem. Harus ada respon, gerakan pergi supaya bertemu. Pergi dengan ketulusan, mau melihat, mau mendengar, dan melakukan, didengarkan firman itu dan melakukannya. Kata nas itu selanjutnya adalah, maka mereka pulang dengan sukacita, sebab apa yang mereka lihat adalah seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Mereka pulang dengan sukacita, sebab apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul-betul terjadi, dan itulah yang dilihat mereka. Kita percayai, kita lakukan. Yesus yang lahir seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang kita lihat. Bagaimana Yesus itu menyelamatkan kita, mengampuni kita, maka ada pengampunan di dalam hidup yang mempercayai dan dalam hidup yang meniru Yesus yang mengampuni.
Kita akan melihat bagaimana Yesus menyertai, menjadi sahabat di tengah-tengah keluarga kita. Jika kita juga mempercayai, mengimani Yesus yang lahir itu, maka kita juga menjadi sahabat, menjadi teman, sama-sama menangis, sama-sama bergembira, berpelukan di tengah-tengah keluarga dan anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara, itulah Natal itu. Itulah Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir di hati kita, di hati anak-anak kita, di rumah kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, selamat Natal untuk kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas Natal. Allah yang menjadi manusia, dikandung daripada Roh Kudus, dan namanya adalah Yesus. Yesus lahir supaya genaplah janji Allah, dan Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kami. Sukacita kami penuh. Berangkatkan kami pulang, membawa Yesus yang lahir di hati kami, di rumah kami, di keluarga kami, di sekeliling kami. Membawa Yesus yang telah bersama-sama dengan kami, diam di tengah-tengah kami, menjadi sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuntun kami menjadi sahabat bagi orang lain, sahabat yang setia, sahabat yang penuh kasih, sahabat teman menangis, dan juga sahabat tempat bergembira ria. Terima kasih atas Natal pemberian-Mu. Bapa dalam surga, dalam suasana Natal yang penuh bahagia ini, kami juga berduka. Hamba-Mu, Amang Sintua Bernat Sinaga, telah meninggalkan kami. Demikian juga keluarga hamba-Mu, Ibu Nyonya Situa Dorlan Sihaan, Ibu Okto Paulin Boru Butar-Butar, telah meninggalkan kami. Kami berduka, kami sedih. Anak-anak mereka, keluarga mereka mengucapkan selamat Natal di malam hari ini. Di dalam duka mereka, memandang yang mereka kasihi, yang kami kasihi, telah terbujur kaku meninggalkan kami. Bapa dalam surga, Kaulah yang menerangkan rahasia-Mu kepada mereka. Engkaulah yang mengucapkan kepada mereka, aku telah lahir. Kaulah yang berkata kepada mereka, selamat Natal. Sebab untuk itulah, supaya ada kebangkitan dari kematian, Yesus harus lahir dan harus mati. Kami semua harus mati sebab upah dosa adalah maut. Terima kasih sebab Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga bukan lagi maut kata akhir bagi orang-orang percaya, tetapi kebangkitan kepada kehidupan yang kekal. Hiburlah kami semua Bapa yang berduka di malam hari ini, supaya kami bisa betul-betul bergembira bahwa duka kami lebih kecil dibandingkan dengan Yesus yang lahir, dibandingkan dengan sukacita pemberian-Mu karena kelahiran, penebusan, dan juga Yesus yang menjadi sahabat, teman kami dimanapun kami berada. Ketika kami masih di dunia ini pun, tinggal di rumah kami masing-masing, bahkan di liang kubur pun, Yesus tetap menjadi sahabat, Immanuel, di tengah-tengah jenazah orang-orang yang percaya kepada-Mu. Berangkatkan kami pulang semua dengan sukacita oleh kuasa kelahiran
dan Yesus yang menjadi sahabat yang baik itu. Dimuliakanlah namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan persembahan untuk diakoni huriah di tempat kita masing-masing. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal untuk kita semuanya. Salaman kiri kanan.